Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau beribadah sekolah minggu. Mari bangkit berdiri, kita mau nyanyi selamat pagi untuk Tuhan Yesus. Semangat ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau bernyanyi di sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang kepada adik-adik. Siapapun dia, warna kulitnya, warna rambutnya, semuanya Tuhan sayang. Adik-adik, yuk kita mau menyanyi lagu Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik mau nggak jadi temannya Kakak Eti? Kakak Eti tanya loh. Mau Kak? Kakak Eti senang sekali. Apalagi adik-adik di sini selalu rajin ikut sekolah minggu. Nah, adik-adik, mari kita menyanyi, mari jadi temanku. Mari jadi temanku, aku mengasihimu, jadilah temanku. Mari jadi temanku, aku mengasihimu, jadilah temanku. Adik-adik, tadi jadi teman, tapi ada seorang yang merupakan sahabat dan dia mau jadi sahabat adik-adik. Sahabat adik-adik juga sahabat kakak, sahabat kita semua. Adik-adik mau? Dan adik-adik tahu nggak siapa dia? Nah, Kakak Eti kasih tahu ya, namanya Yesus. Kita nyanyi ya adik-adik ya, Yesus sahabatku. Sahabatku, Yesuslah sahabatku, sahabatmu. Yesuslah sahabatmu, sahabat kita, sahabat yang sejati. Sahabatku, sahabatmu, sahabat kita. Sahabatku, Yesuslah sahabatku, sahabatmu. Yesuslah sahabatmu, sahabat kita, sahabat yang sejati. Sahabatku, sahabatmu, sahabat
kita. Adik-adik, siapa di sini yang senang mendengar cerita? Adik-adik, nah hari ini ceritanya bagus sekali. Adik-adik sudah siap mendengar cerita? Mari kita bernyanyi ya adik-adik untuk mengundang Kakak Risma bercerita. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tenang, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Halo adik-adik, apa kabar? Tentunya kalian semua sehat-sehat ya. Adik-adik, kita bertemu kembali ya di sekolah minggu online. Kalian pastinya sudah siap kan untuk mengikutinya? Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dahulu. Lipat tangannya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online. Tuhan, tolong adik-adik agar boleh mendengarkan dengan baik, dan tolong juga Kakak Risma yang akan bercerita sehingga boleh bercerita firman Tuhan dengan baik dan adik-adik boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih, apakah kalian punya teman baik? Bisa di sekolah atau di sekolah minggu ataupun di rumah. Kakak yakin pasti kalian punya, bukan? Nah, masih ingat gak cerita 2 minggu yang lalu tentang Daud dan Yonatan? Kalian pasti masih ingat. Mereka adalah 2 orang sahabat yang berteman sangat baik sekali. Tapi adik-adik, Yonatan sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan Daud. Mengapa ya? Ya, karena Yonatan dan ayahnya Saul sudah meninggal pada waktu mereka pergi berperang. Adik-adik, setelah Saul meninggal, kemudian tak lama Daud pun diangkat menjadi raja Israel. Daud menjadi raja yang hebat adik-adik. Tapi walaupun Daud sudah menjadi raja yang hebat, tapi Daud tidak akan lupa dengan sahabatnya Yonatan. Kalau lagi teringat akan Yonatan, Daud itu merasa sedih adik-adik. Dia sangat kangen dan rindu kepada sahabatnya Yonatan. Nah, suatu ketika ini Daud itu berpikir di dalam hatinya, apakah Yonatan mempunyai keluarga? Apakah Yonatan mempunyai anak atau cucu? Nah, adik-adik, lalu Daud memanggil pelayan yang pernah bekerja di keluarga Saul. Namanya adalah Ziba. Nah, pada waktu itu setelah dipanggil Ziba datang ke istana adik-adik. Lalu Daud bertanya kepada Ziba, "Ziba, apakah kamu mengetahui masih adakah keluarga Yonatan yang masih hidup?" Nah, adik-adik, Ziba menjawab, "Iya tuanku, masih ada seorang anak laki-laki, namanya Mephiboset." Siapa adik-adik namanya? Mephiboset. Ya, tapi tuanku, Mephiboset itu mempunyai kekurangan. Kakinya lumpuh, kakinya tidak bisa berjalan. Karena pada waktu Mephiboset berumur 5 tahun, pengasuhnya menggendongnya dan buru-buru lari, sehingga Mephiboset jatuh dan menjadi lumpuh. Wah, adik-adik, mendengar jawaban dari Ziba, apakah Daud menjadi senang atau sedih ya? Ya, Daud itu menjadi senang dan gembira. Kenapa? Karena dia merasa bahwa keturunan dari Yonatan itu masih ada. Daud ingin berbuat baik adik-adik kepada Mephiboset, anak sahabatnya Yonatan. Daud ingin berbuat kasih karena Tuhan sudah mengasihi Daud. Nah,
Lalu Daud pun menyuruh pelayan Saul yang dahulu Ziba untuk memanggil Mephiboset ke istana. Lalu Mephiboset pun datang adik-adik ke istana setelah dipanggil oleh Raja Daud. Adik-adik, Mephiboset bertemu dengan Daud. Lalu Mephiboset tersungkur dan menyembah Daud. Adik-adik, Daud tahu kalau Mephiboset itu sangat tidak layak bertemu dengan Daud. Sehingga Daud mengatakan kepada Mephiboset, "Mephiboset, kamu tidak usah takut. Aku akan menolongmu." Lalu Daud berkata juga kepada Mephiboset, "Dulu aku adalah sahabat ayahmu Yonatan. Kami berdua sudah berjanji bahwa kami akan bersahabat sampai keturunan anak cucu kami. Nah, jadi kamu gak usah takut ya." Adik-adik, bagaimana dengan Mephiboset? Apakah dia senang dengan jawaban Raja Daud? Ya, Mephiboset senang adik-adik. Mephiboset gembira karena Daud sangat menyayangi dan mengasihinya. Nah, Daud bilang, "Sekarang kamu akan tinggal di istana Mephiboset. Kamu boleh makan sehidangan dengan aku dan seluruh keluarga aku dan anak-anakku. Kamu akan menjadi seperti anakku sendiri." Nah, adik-adik, setelah saat itu, kemudian Mephiboset pun tinggal di istana dan dia tidak pernah kekurangan lagi. Nah, Daud merasa senang adik-adik. Daud sudah bisa menolong dan mengasihi Mephiboset, anak sahabatnya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita Tuhan. Dari cerita ini, apa ya yang Tuhan inginkan bagi kita, bagi adik-adik semuanya? Yang pertama, Tuhan ingin adik-adik sayang kepada semua teman-teman adik-adik. Teman di rumah, di sekolah, ataupun di sekolah minggu. Tuhan ingin adik-adik mengasihi teman-teman adik-adik. Nah, walaupun sekarang kita tidak ketemu secara langsung, ataupun adik-adik tidak ketemu secara langsung dengan teman adik-adik, tapi adik-adik pasti masih mengingat nama teman adik-adik. Coba kalian sebutkan 1 atau 2 atau 3 boleh teman kalian, bisa di sekolah atau di sekolah minggu. Nah, kalian pasti masih ingat ya. Nah, Tuhan juga ingin yang kedua, kalau kalian juga sayang kepada teman-teman yang berkekurangan ataupun yang berbeda fisiknya dengan kalian. Bisa karena sakit kakinya atau tangannya atau anggota tubuh yang lain. Seperti Mephiboset. Daud mengasihi Mephiboset walaupun dia lumpuh adik-adik. Nah, yang ketiga, Tuhan juga ingin kalian mau berbagi makanan ataupun mainan yang kalian lebih bagi orang-orang yang kekurangan, teman-teman yang tidak mempunyai. Seperti siapa? Seperti Raja Daud yang mau berbagi kepada Mephiboset. Dan yang terakhir, yang keempat, Tuhan juga ingin kalian berdoa untuk teman-teman kalian. Berdoa bagi yang sakit, yang kekurangan, ataupun yang lagi sedih. Karena apa? Karena Tuhan mendengarkan setiap doa adik-adik, doa kita semuanya. Nah, adik-adik, bagaimana kalian pasti menjadi anak yang baik? Karena Tuhan juga sudah sayang kepada kalian dan kita semuanya. Terakhir, kakak mau ngasih ayat hafalan nih buat kita semua, buat adik-adik. Diambil dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sekali lagi ya, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, kalian pasti sudah bisa menghafalnya ya. Nah, sekarang sekolah minggu kita udah mau selesai. Kita berdoa lagi ya adik-adik. Ikutin Kakak Risma ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita
sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, saya mau menjadi anak yang baik, yang sayang kepada teman-teman dan teman-teman yang berkekurangan. Tuhan Yesus, tolong saya agar saya boleh menjadi anak yang baik seperti Daud dan Mefiboset. Tuhan tolong saya dimanapun saya berada, Tuhan yang melindungi saya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.